Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak didik kami seluruhnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Orang yang mendengarkan sabda dan mengerti menghasilkan buah. Ini merupakan penjelasan Yesus terhadap tanah yang baik yang terdapat dalam bacaan kita hari ini. Dan kata kunci di sini adalah mendengarkan, yakni mendengarkan untuk mengerti. Karena memang untuk mengerti diperlukan kesediaan untuk mendengar. Orang yang benar-benar mendengarkan sekalipun belum tentu mampu untuk mengerti. Apalagi orang yang tidak memiliki kesediaan untuk mendengar, sudah bisa kita pastikan akan sulit untuk mengerti. Jadi mendengarkan itu sangat penting dalam kehidupan kita, terutama terhadap sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dan yang kita dengarkan setiap harinya. Berkaitan dengan mendengarkan ini, saya akan menyebutkan dua cara mendengarkan. Cara mendengarkan pertama adalah corong. Kita tahu corong, kalau kita masukkan air, maka air yang masuk dari satu sisi akan keluar dari sisi yang lain dan tidak ada yang tinggal dan menetap di dalam dirinya. Nah, cara mendengarkan seperti ini sering juga orang sebut masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang tinggal di dalam diri. Kalau cara mendengarkan seperti ini kita pakai terhadap sabda Tuhan, maka apa yang kita dengar semuanya menguap, lepas, lewat dari diri kita dan tidak ada yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga tidak ada yang dapat bertumbuh, berkembang, apalagi berbuah. Cara mendengarkan yang kedua adalah spons. Kita tahu spons, kalau kita letakkan di air, maka dia akan menyerap air itu, dan kalau kita peras, maka itu jugalah yang akan keluar dari dirinya. Jadi mendengar di sini artinya adalah menyerap. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyerap sabda Tuhan itu, merenungkannya di dalam hati kita, kemudian melahirkannya lewat perkataan, sikap, perbuatan, dan cara hidup kita. Jadi sabda Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita renungkan itu berbuah lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap dan cara hidup kita. Bukan hanya terhadap sabda Tuhan, bagi kalian para pelajar, anak didik kami seluruhnya, mendengarkan itu memang sangat menentukan keberhasilan. Dalam peristiwa belajar mengajar misalnya, kalau kalian tidak memiliki kesediaan dan keseriusan untuk mendengar, maka kalian akan sulit untuk mengerti dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi, mendengarkan itu sangat diperlukan untuk mengerti. Kita memang tidak ditentukan oleh apa yang kita dengar, tetapi kita sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh apa yang kita serap dari apa yang kita dengar. Karena itu sepanjang hari, mari kita serap hal-hal yang berguna, hal-hal yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukan menyerap hal-hal yang justru akan meruntuhkan kualitas hidup kita. Karena itu, ajakan saya pada hari ini, mari kita tingkatkan kesediaan kita untuk mendengar, terutama terhadap sabda Tuhan, agar sabda itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hidup kita. Sekian dan salam sejahtera untuk kita semua, dan mari mengawali aktivitas kita dengan penuh semangat dan dengan berkat Tuhan. Sekian dan terima kasih.